Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi dharain, amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat yang sangat melimpah oleh Allah, sehingga kita masih dapat meneruskan kajian kita, thalabul ilmi kita, dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertuang di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Ini alhamdulillah terakhir kita membahas hadis yang ke-16, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. Al-amru bi ihsanil dzabhi wal qatl. Ini menjelaskan kepada kita adanya perintah untuk memperbagus tindakan penyembelihan terhadap hewan yang akan kita harus dijadikan sebagai kurban ataupun untuk konsumsi sehari-hari. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata. Ini yang pertama, terus begini, sesungguhnya Allah itu, kata di sini bisa dimaknai sebagai menentukan sebuah kewajiban untuk berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Di antaranya adalah ketika engkau membunuh, itu hendaklah memperbagus cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fahsinu adzibhata. Dan demikian pula ketika engkau menyembelih binatang, maka perbaguslah sembelihanmu. Wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Dan hendaklah kalian mempertajam alat penyembelihannya, pisau atau goloknya, itu sudah dipertajam setajam-tajamnya. Dan setelah itu biarkan hewan yang sudah disembelih itu memiliki waktu untuk beristirahat. Dalam pengertian kalau misalnya seperti ayam itu, kalau kita sembelih itu kan terkadang dia melebar-lebarkan, atau misalnya sapi, kambing, begitu selesai disembelih dia membutuhkan waktu untuk sampai betul-betul dalam kondisi matinya 100%. Nah, baiklah para pemirsa sekalian, siapa sebenarnya Abu Ya'la Shaddad bin Aus ini yang merawikan hadis dari Rasulullah? Huwa Shaddad bin Aus bin Thabit bin Munzir al-Ansari al-Khazraji, wa huwa ibnu akhi Hassan bin Thabit syair Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa abuhu min ahli Badrin. Beliau memiliki nama asli yaitu Shaddad bin Aus bin Thabit bin al-Munzir al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah putra dari saudara Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini seorang penyairnya Rasulullah SAW. Sementara ayahnya itu termasuk sahabat Rasulullah yang ikut bertempur, berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy pada
faqihan haliman khaifan min Allah Ta'ala syadidal dzikri wad du'a'i. Beliau ini dikenal sebagai orang yang alim, ahli fikih. Jadi sahabat itu dulu ada memang yang punya spesialisasi di bidang fikih, ada yang spesialisasinya di bidang syair-syair, kemudian ada yang spesialisasi di bidang tahfidzul Quran. Jadi memang memiliki spesialisasi yang bermacam-macam. Beliau juga seorang yang halim. Halim itu penuh dengan kebijaksanaan, ya, penuh dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan juga kebajikan. Orang yang sangat dikenal takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ahli zikir, zikirnya kuat sekali. Kemudian juga doanya juga kuat sekali. Ta'idu 'alal fitan, dan orang yang bersikukuh untuk menjauhi berbagai macam fitnah. Fitnah-fitnah beliau tidak mau mendekati, apalagi ikut terlibat di dalamnya. Beliau menghindar. Wallahu Umar bin Khattab imarat Hams thumma sakana Palestina. Rawa 50 haditsan. Beliau pernah diberikan mandat oleh Sayyidina Umar untuk memimpin daerah Hams, ya, yang kemudian beliau tinggal di negara Palestina. Tidak begitu banyak hadis yang beliau riwayatkan, yaitu hanya 50 hadis. Wafatuhu tufiya bi Palestina sanata al-thamina wa khamsina hijriyatan wa amruhu khamsah wa sab'una aman. Beliau meninggal di Palestina pada tahun 58 Hijriah. Usia beliau 75 tahun. Asy-syarhu, penjelasannya, yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila al-ihsani wa huwa ar-rahmatu wa rifqu wa huwa 'amun fi kulli syai'in. Melalui hadis ini Rasulullah mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Apa di antara bentuk perbuatan baik itu? Menuangkan rasa kasih sayang dan juga kelembutan. Ya, ar-rifqu itu lembut yang penuh kasih. Dan ini perintah al-ihsan ini, yang namanya berbuat baik, ini berlaku umum untuk segala sesuatu, dan juga kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada binatang, juga termasuk kepada tumbuh-tumbuhan atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi tidak dibatasi hanya manusia saja, tetapi seluruh makhluknya Allah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Fal muslimu rahimun bi tabi'ihi yaqtadi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim, siapapun yang mengaku diri, mengklaim, mengaku sebagai seorang muslim, dia harus memiliki sifat atau belas kasih, di mana sifat belas kasih itu mengikuti apa yang juga dilaksanakan atau dimiliki oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu sosok yang memiliki kelemah lembutan dan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada siapapun, dan tidak punya perasaan dendam, ya, kepada siapapun. Maka apa? Fala yu'amil wahadan biqaswatin aw yahmiluhu ma la yatiq. Maka tidak boleh, ya, seseorang itu mempergauli yang lain itu dengan cara yang keras. Sekarang karena berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda aliran, lalu keras kepada yang lain, itu tidak diajarkan Rasulullah. Maka saya menyayangkan di antara kawan-kawan kita sendiri begitu keras kepada sesama muslim hanya karena cara beribadahnya berbeda, ya, karena ada beberapa pemikiran dan pendapat yang berbeda, atau ada beberapa perilaku ritualistiknya yang berbeda, itu kemudian disalahkan, bahkan ada yang sampai dikafirkan.
ini justru sikap-sikap yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jelas, fala yu'amilu ahadan biqaswatin, maka tidak boleh kita memperlakukan yang lain dengan cara yang keras. Apalagi hanya persoalan-persoalan yang furu'iyah saja, bukan yang usuliyah, ya. Persoalan-persoalan yang itu bukan prinsip di dalam agama. Yang khilafiyah misalnya, antara ada yang persoalan maulid misalnya, ada masalah yasinan, tahlilan, selamatan, segala macam, itu persoalan-persoalan yang furu'iyah yang itu bukan prinsip di dalam agama kita. Tetapi berapa banyak orang-orang yang kemudian menyalahkan saudara-saudara kita yang yasinan, berapa banyak menyalahkan orang yang melaksanakan acara peringatan maulid misalnya. Itu terjadi di tengah-tengah kita. Itu sikap-sikap itu yang sebenarnya itu justru tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, au yahmiluhu ma la yatiqu, atau kemudian membebani orang lain dengan segala sesuatu yang itu memberatkannya. Itu juga tidak diperkenankan. Ada orang misalnya kemampuannya bekerja sebagai seorang buruh satu hari hanya sekitar 5 jam, itu sudah maksimal. Tapi kemudian dia harus lebihkan menjadi 8-10 jam yang di luar kemampuan, itu juga tidak dibenarkan, ya. Berikan pekerjaan kepada orang yang itu sesuai dengan kemampuannya. وفي الحديث توجيهات سامية تجعل المسلم متصفا بمكارم الأخلاق حتى مع الحيوان الذي سخره الله تعالى له. Bahkan ya, hadis ini juga mengandung arah, mengandung ruang lingkup, juga aspek-aspek yang bisa menjadikan seorang muslim itu memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, di mana sifat yang sangat mulia ini lagi-lagi bukan hanya sesama manusia, bahkan hatta mal hayawan, bahkan juga terhadap binatang-binatang, hewan-hewan dihamparkan oleh Allah di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Kita harus berbuat lembut dan penuh kasih sayang kepada binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Tidak diperkenankan ada seseorang yang misalnya, oke, anjing itu haram dan najis, tapi juga tidak boleh kita perlakukan secara tidak benar. Ada orang tidak suka kucing, juga tidak dibenarkan dia berperilaku kasar kepada kucing, kepada burung, dan berbagai macam binatang-binatang yang lain, kecuali memang binatang-binatang yang membahayakan dan itu memang dibolehkan bagi kita itu untuk membunuhnya, maka itu tidak mengapa. Tetapi itu pun tidak harus diawali dengan penyiksaan. Kalau dibunuh saja. Itu hewan-hewan yang tidak membahayakan dan dibolehkan secara syariat. Misalnya seperti ular yang itu membahayakan, boleh. Tetapi juga tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengawali dengan penyiksaan. Ular ditangkap misalnya, kemudian dibeset-beset, kemudian dipukul-pukul, digebuk-gebuk dan segala macam. Dengan penyiksaan yang kita membuat binatang itu tersakiti, itu tidak diperkenankan. Kalau mau dibunuh langsung saja dibunuh, yang membuat binatang itu langsung menemui ajalnya. Maka juga dalam hal penyembelihan, ya, itu pun harus dilakukan dengan cara yang sebaik mungkin. Au yaqtulahu yatakhallasa min syarrihi, atau ketika membunuhnya itu dengan cara yang sangat halus, ya, dan itu bisa menghindarkan dari berbagai macam keburukan. Fayakunu birifqin duna ta'dhibin al-hayawan, maka cara menyembelih atau cara membunuh misalnya ketika kita berburu dan segala macam, itu harus dengan penuh lemah lembut tanpa ada penyiksaan terhadap hewan itu. Bahkan lebih mulia bagi kita itu ketika binatang tertentu mau disembelih, kasih makan, kasih minum. Misalnya esok hari adalah hari raya kurban, sapi sudah tersedia, kasih makan,
kasih minum, ya. Jangan kemudian malah sebaliknya, karena besok udah mau disembelih adalah malas, nggak perlu dikasih makan buat apa, toh juga mati-mati juga. Nggak boleh, tidak boleh. Wala tadbah hayawanan amamal akhar, dan kalian tidak boleh menyembelih seekor hewan di depan binatang yang lain. Ini kadang-kala seringkali kita saksikan dikarenakan di situ banyak sekali ya, ada binatang-binatang misalnya pada hari raya kurban ini, kan ada 4-5 sampai beberapa sapi, lalu kemudian sapi A disembelih, dipotong di depan sapi B. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena itu secara mental akan berpengaruh kepada binatang yang lain, dan ketika mentalitasnya terganggu, ini para ahli binatang itu mengatakan itu pun akan berdampak pada lezat atau tidaknya daging yang nanti akan dikonsumsi. Nah, seandainya kita ingin membunuh ya, ini semacam binatang ya, unta misalnya, menyembelihnya itu tidak boleh kemudian disiksa terlebih dahulu. Kalau di kita ini, mohon maaf, ada tradisi, saya nggak tahu ini mungkin tradisi atau apa, tetapi ada kalangan tertentu dari sebagian masyarakat kita yang mungkin ketika ingin menikmati daging hewan tertentu itu tidak dengan cara disembelih, bahkan disiksa terlebih dahulu. Ini agama kita melarang, tidak diperbolehkan. Meskipun kelompok ini mungkin berpendapat bahwa dengan tanpa disembelih maka dagingnya dianggap lebih lezat menurutnya, tapi bagaimanapun agama kita melarang untuk memperlakukan binatang dengan cara tidak disembelih. Disembelih itu pun juga dengan cara yang sangat sopan, dengan cara sangat penuh kasih sayang. Pisaunya harus tajamkan sehingga seolah tidak terasa ya, seperti kita tuh kalau lagi mengiris-iris bawang atau apapun dengan pisau yang sangat tajam, tangan kita teriris itu tidak terasa. Terasa ketika darah sudah mulai muncul keluar, terasa perih. Tapi ketika itu terkena dengan pisau sangat tajam, itu tidak terasa. Itu sama halnya dengan hewan disembelih dengan pisau atau golok yang sangat tajam, itu binatang itu tidak merasakan sakit yang luar biasa. Nah, dan setelah itu pun juga setelah selesai direbahkan sedemikian rupa, juga tidak boleh mengalami penyiksaan yang lain. Nah, para pemirsa sekalian, ma'istafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil manfaat dari hadis ini? Yang pertama, al-ihsanu fil amali yakunu bi'itqan, maka berbuat baik kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lain itu harus dibuktikan di dalam perbuatan. Maka sebaiknya berbuat baik itu bukan hanya secara teoritik, tapi juga secara praktek juga harus seimbang. Kemudian yang kedua, al-ihsanu fi kulli syai'in birifqi warahmah. Berbuat baik ya, dalam segala hal itu diantaranya ditunjukkan dengan cara yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Jadi bisa kita katakan bohong kalau misalnya ada orang mengaku itu berbuat baik tetapi tidak punya rasa kasih sayang dan kelembutan. Itu tidak termasuk al-ihsan. Yang ketiga, adamu darbil hayawani wa idaihi. Hadis ini melarang kita untuk memperlakukan hewan dengan cara menyakiti. Tidak boleh, entah dengan dipukul atau dibanting-banting ya, supaya darahnya tidak keluar katanya, dengan itu kemudian tambah lezat katanya. Tapi Rasulullah melarang kita untuk berbuat itu karena itu menyakiti binatang. Dan yang terakhir, lam yukallifna Allah bima la nutiqu wa la nukallifu ghairana bih. Allah itu tidak memberikan beban kepada kita yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Oleh karenanya kita pun tidak boleh untuk membebani orang lain di luar batas kemampuannya. Nah, para hadirin dan pemirsa sekalian, mudah-mudahan dengan pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, kita bisa menjadi sosok yang lebih santun, menjadi sosok yang penuh kasih sayang kepada siapapun.
kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk berkasih sayang dan penuh kelembutan, apalagi terhadap sesama manusia. Meskipun apapun perangainya manusia, ada yang mungkin wataknya menurut kita kurang tepat, perilakunya menurut kita kurang baik, tetapi bagaimanapun kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kebaikan, dengan kasih sayang dan penuh kelembutan. Dan dengan itu mudah-mudahan wallahu a'lam, siapa tahu kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari cara kita berbuat baik dan penuh kasih sayang dengan makhluk Allah yang lain. Terima kasih. Wa'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.